Tak pernah terpikir menjadi dewasa semenyebalkan ini. Harus kuat di saat jiwamu hancur, harus tersenyum saat digulung badai. Kau tak boleh bertanya kejamnya dunia jika kau tak ingin diremehkan. Halo semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue Haris Manorek akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. Dan gue mau ngingatin buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, sebenarnya gue terinspirasi untuk mengambil topik dewasa ini adalah ketika gue kemarin sore itu pergi ke salah satu supermarket dan gue mendengarkan sebuah lagu yang kalian dengarkan tadi di awal, yang menjadi dewasa ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Dan memang seperti itu. Banyak dari kita rata-rata yang pada akhirnya ketika bertumbuh dewasa kita mengalami ketidaknyamanan dan merasa ingin kembali ke masa lalu. Jadi kita tuh sering berpikir kayak waktu kecil tuh kayaknya saya pengen cepet-cepet dewasa, biar ketika saya udah dewasa nanti saya nggak perlu disuruh tidur siang sama orang tua, saya nggak perlu disuruh pergi sekolah, saya bisa bebas mau kemanapun yang saya inginkan. Tetapi ketika saya udah dewasa, wah, persoalannya tuh udah lebih lagi. Dan ternyata memang memberikan pelajaran kepada kita bahwa semakin bertumbuh kita, semakin besar tanggung jawab yang kita pegang, dan semakin kerasnya atau terbukanya realita kehidupan yang kita lihat bahwa hidup itu keras dan kita akan ditampar oleh kehidupan yang begitu keras. Gue percaya bahwa ketika lo mempunyai suatu keluarga yang harmonis, beruntungnya lo akan menemukan proses kedewasaan melalui keluarga lo itu. Tetapi bagi mereka yang tidak dilahirkan di keluarga harmonis, dengan keluarga yang mungkin situasinya agak berantakan, percayalah bahwa mereka akan belajar tentang proses kedewasaan dari guru bernama kehidupan. Gue adalah salah satu orang yang menemukan proses kedewasaan dari kehidupan. Ketika gue mendengarkan dan bertemu dengan banyak orang secara random, setiap perkataan mereka itu membentuk diri gue yang sebenarnya, membentuk diri gue hari ini. Baik itu orang-orang yang dewasa, orang-orang yang seumuran dengan gue, bahkan anak-anak yang lebih muda dari gue. Gue belajar lebih banyak tentang filosofi kehidupan dari mereka semua, tentang bagaimana gue memandang hidup, tentang bagaimana gue harus bertindak, tentang bagaimana gue harus meresponi hidup. Karena sejatinya hal yang paling menyakitkan ketika kita dewasa, kita menyadari bahwa kita harus semakin sendiri, kita harus semakin jarang bertemu dengan teman-teman kita, karena masing-masing udah menyadari tujuan hidupnya dan harus mengejar impian masing-masing. Kita harus menjadi semakin overthinking, memikirkan banyak hal, karena memang menjadi dewasa itu membuat kita harus memikirkan semakin banyak hal. Hari ini gue berpikir bahwa kebanyakan dari kita menyesali dari mana kita lahir dan seperti apa kita bertumbuh. Gue percaya bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin saja harus lahir di keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang broken home, keluarga yang gak terlalu kaya, gak terlalu cukup secara ekonomi, bahkan keluarga yang gak lengkap. Dan mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menyimpan perasaan-perasaan yang terluka. Gue percaya bahwa
kita nggak bisa terlahir atau memilih dimanapun kita lahir. Tetapi gue percaya bahwa kalau lo nggak lahir dari keluarga kaya, maka pastikan keluarga kaya itu berasal dari lo. Dan kalau lo nggak lahir di keluarga harmonis, maka pastikan keluarga harmonis itu berasal dari diri lo sendiri. Gue belajar ini karena pada awalnya gue merasakan hal yang sama dengan kalian. Gue ingin marah dengan apa yang Tuhan tetapkan buat gue. Tapi ternyata apa yang dia tetapkan buat kita semua memang yang terbaik bagi dia, bukan yang terbaik bagi kita. Gue melihat dan menemukan beberapa orang yang mereka bisa tertawa ria, mereka bisa terus menunjukkan bahwa diri mereka bahagia, bahwa mereka itu happy. Tetapi pada kenyataannya, gue percaya bahwa kita semua memakai topeng. Dan kita semua, baik mereka yang terlihat sangat-sangat bahagia maupun mereka yang kurang bahagia, semua menyimpan penyakit atau kesedihan mereka sendiri. Dan tidak akan mungkin mereka tunjukkan kepada orang lain, bukan? Alih-alih menunjukkannya kepada orang lain, mereka berusaha untuk mensyukuri apa yang ada, bahwa semua yang ada telah ditetapkan oleh Tuhan. Kelebihan dari kalian yang mungkin harus bertumbuh lebih dewasa dan dipaksa memang untuk menjadi dewasa secepat mungkin, kalian belajar lebih cepat tentang kehidupan dibandingkan dengan mereka yang berlambat untuk bertumbuh. Hari ini gue melihat postingan-postingan tentang artis yang gue nggak tahu kenapa ya, mungkin ini tren kayaknya ya, karena dari mereka men-tag orang yang sama semua. Yang diantaranya gue melihat ada tiga orang artis yang melakukan ini, yaitu Raffi Ahmad, Raditya Dika, dan Aurelia. Mereka memposting tentang perjalanan hidup mereka dari awal sampai mereka sukses sekarang. Dan kita belajar bahwa proses menjadi dewasa, kalau gue bisa simpulkan dari mereka bertiga ini ya, arti dewasa menurut gue, menjadi dewasa adalah proses belajar seumur hidup dan akan berhenti ketika lo pergi meninggalkan dunia ini. Jika ditanya, Ri, lu merasa udah dewasa gak? Gue akan jawab, gue sementara berusaha untuk menjadi dewasa. Karena bagi gue, dewasa itu gak pernah mencapai final seumur hidup kita. Karena hidup itu adalah proses belajar, dan kita akan terus menerus belajar dan berusaha untuk menjadi dewasa. Bagi gue, dewasa itu adalah ketika kita bisa menerima diri sendiri dan menyadari bahwa sahabat terbaik lo adalah diri lo sendiri. Lo sering kan setiap hari, mungkin dari kecil, dari SD, SMP, SMA, punya sahabat lo, tetapi itu semua gak kekal dan mereka gak bisa selalu ada di samping lo. Yang selalu ada di samping lo itu adalah diri lo sendiri. Jadi setiap lo sedih, setiap lo kecewa, ketawa, bahagia, hanya ada satu sosok yang bisa selalu berada di samping lo, yaitu diri lo sendiri. Dia adalah orang yang paling mengenal seperti apa kamu, tanpa kamu harus bercerita kepada dia. Dia paham kamu dan dia berusaha agar kamu bisa bertahan sejauh ini sampai di posisi saat ini. Yang terakhir itu gue pengen itu untuk berterima kasih kepada diri sendiri, dan gue juga mau lo untuk berterima kasih kepada diri lo juga. Mengapa gue ingin kalian semua berterima kasih? Karena diri lo sendiri udah berjuang sejauh ini sehingga lo sudah sampai di titik ini. Lo sudah sementara berusaha untuk meresapi kedewasaan, di mana lo menyadari bahwa kenyataan hidup ternyata nggak seperti sesuai yang lo pikirkan. Lo harus menerima begitu banyak perjuangan, begitu banyak hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi, begitu banyak air mata yang harus keluar, tetapi diri lo masih berusaha untuk berjuang sampai saat ini. Berjuang untuk diri lo sendiri, berjuang untuk hidupmu. Terima kasih sudah menjadi dewasa.
Dan ketika lo pada akhirnya belum menemukan proses kedewasaan lo, percayalah bahwa semua orang punya waktunya masing-masing. Entah mereka bertemu dengan seseorang, ataukah mereka akan mengalami suatu keadaan yang membuat mereka terpaksa menjadi dewasa. Itu yang gue bisa sampaikan. Salam pamit.